Legenda Jakataru. Di sebuah desa di tepi hutan di daerah Jawa Tengah, tinggallah seorang pemuda yang bernama Jakataru. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan juga rajin bekerja. Tak heran jika banyak gadis yang menyukainya. Selamat pagi, Jakataru. Apakah kau tidak capek bekerja terus? Hahaha. Meskipun demikian, Jakataru belum berniat untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktu untuk berburu dan menjelajah ke tengah hutan. Bisa berburu seperti ini sangat menyenangkan, jauh dari gadis-gadis di desa. Suatu hari, ketika Jakataru sedang berburu rusa, ia berhenti di tepi sebuah sungai. Rasanya haus sekali. Untunglah ada sungai di sini, sehingga aku bisa minum. Ketika Jakataru mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara wanita. Suara siapa itu? Seperti suara gadis-gadis, tapi di tengah hutan begini. Ternyata suara tersebut berasal dari suara 7 gadis yang sedang mandi di sungai. Dingin. Semuanya cantik-cantik. Andai salah satunya adalah istriku. Jakataru tidak tahu jika para gadis itu adalah bidadari kayangan. Dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia pun mulai berpikir dan mencari cara agar salah satu gadis itu bisa menjadi istrinya. Ia mendapat ide. Jika selendangnya aku ambil, tentu dia akan bingung mencari. Kemudian, aku bisa pura-pura telah menemukannya. Ia mengambil salah satu selendangnya milik bidadari itu. Ia pun segera membawa selendang itu pergi. Ada apa, Naulan? Selendangku tidak ada. Tadi aku meletakkannya di atas batu bersama dengan selendang kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa terbang dan kembali ke kayangan? Tidak, matahari sudah hampir terbenam. Kita harus bergegas kembali ke kayangan. Maafkan kami, Nawangwulan, tapi kami harus kembali ke kayangan. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Selamat tinggal, Naulan. Jaga dirimu baik-baik, Naulan. Para bidadari bergegas meninggalkan Nawangwulan seorang diri. Nawangwulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Oleh karena itu, ia pun bingung. Ia menelusuri jalan setapak hingga tiba di rumah Jakataru. Itu adalah salah satu gadis dari sungai tadi. Dia pasti sedang mencari selendangnya. Kesempatanku untuk berpura-pura menolongnya. Selamat sore, gadis cantik. Kau tampak kebingungan, ada yang bisa aku bantu? Oh, wahai pemuda, namaku Nawangwulan. Aku sebenarnya bidadari dari kayangan. Namun, aku kehilangan selendangku sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Apa? Gadis ini bidadari. Kalau begitu, selendangnya tidak akan aku kembalikan supaya dia tidak bisa kembali ke kayangan. Namaku Jakataru. Sungguh malang nasibmu. Daripada kau bingung mencari selendangmu, tinggallah di sini bersamaku. Baiklah Jaka, terima kasih, kau sungguh baik hati. Nawangwulan pun akhirnya tinggal bersama Jakataru dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang diberi nama Nawangsi. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Walaupun mereka bahagia, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jakataru, yakni persediaan padinya yang hampir selalu memenuhi lumbungnya. Padi-padi ini seperti tidak berkurang, aneh sekali.
Suamiku, aku akan pergi mencuci di sungai sebentar ya. Oh ya, jangan sekali-kali kamu membuka tutup kukusan nasi yang sedang kumasak ya. Baiklah. Sepeninggal Nawangwulan, Jaka Tarub menuju ke dapur. Ia hendak memeriksa nasi kukusan istrinya itu. Sebenarnya, apa isi kukusan ini? Kenapa ia selalu melarangku untuk melihatnya? Penasaran, ia membuka tutup bungkusan nasinya. Betapa kejutnya, ia di dalam kukusan hanya terdapat sebuah biji padi. Wah, istriku hanya masak sebutir padi saja. Pantas saja hubungku tak pernah berkurang. Suamiku, kenapa kau melanggar perintahku? Sebelum nasi itu matang, tidak boleh ada manusia yang melihatnya. Akibat perbuatanmu ini, kesaktianku menanak nasi menjadi hilang. Maafkan aku, istriku. Karena kesaktiannya hilang, kini Nawangwulan harus benar-benar menumbuk padi sebelum dimasak. Aku capek sekali. Seandainya saja aku masih memiliki kesaktian. Sejak saat itu, padi di lumbung mulai berkurang hingga hampir habis. Suatu pagi, ketika Nawangwulan hendak mengambil padi di lumbung, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak asing baginya. Benda itu menyembul dari tumpukan padi yang terakhir. Betapa terkejutnya ia, ternyata itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Ternyata selama ini suamiku yang menyembunyikan selendangku. Tega sekali dia. Ia pun segera menemui suaminya. Jaka Tarub, ternyata selama ini kau yang telah membohongiku. Sungguh tega, aku akan kembali ke kahyangan. Tunggu, jangan pergi. Bagaimana dengan nasib Nawangsi? Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku lagi, namun Nawangsi tetaplah anakku. Aku akan sesekali kembali untuk menyusuinya. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku. Demikianlah Nawangwulan pun kembali ke kahyangan, meninggalkan Jaka Tarub dan putrinya Nawangsi. Pesan moral dari cerita ini adalah setiap kebohongan dan niat buruk tidak akan berakhir dengan bahagia. Berusahalah untuk terus bersikap jujur dalam meraih sesuatu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.